Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam semangat buat kita semua dan salam sehat buat kita semua. Oke anak ibu, hari ini bertemu dengan Ibu Fitri Adrina. Kita akan belajar prakarya. Adapun topik kita kali ini adalah kerajinan bahan lunak. Tujuannya adalah anak-anak ibu bisa memahami pengertian bahan lunak dan asal bahan lunak, jenis dan karakteristik bahan lunak. Oke, berbicara bahan lunak, apa yang ada di pikiran anak ibu? Ya, benar. Itu anak ibu pasti ada yang namanya tanah liat. Oke, benar, salah satunya. Apa itu bahan lunak? Bahan lunak yaitu bahan yang memiliki sifat fisik empuk atau lunak sehingga sangat mudah untuk dibentuk. Oke, poin pentingnya adalah yang pertama, bahan lunak itu sifat fisiknya empuk, itu yang pertama, sifat fisiknya empuk. Kemudian yang kedua itu adalah mudah untuk dibentuk, ini yang kedua. Jadi poin pentingnya bahan lunak itu yang pertama, sifat fisiknya empuk dan mudah untuk dibentuk. Contohnya, ini contoh produk kerajinan tangan yang biasa digunakan bahan lunaknya itu adalah sabun batangan, lilin, parafin, tanah liat, bubur kertas. Bubur kertas ini biasanya disebut dengan pulp. Ya, tulisannya itu adalah pulp ya, pulp. Ini adalah bubur kertas. Kemudian clay. Clay ini seperti lumpur. Berikutnya, berdasarkan asal bahan lunak, bahan lunak itu ada dua. Yang pertama itu adalah bahan lunak alam. Kemudian yang kedua adalah bahan lunak buatan. Ya, kalau dilihat dari kata-katanya sudah jelas ya, bahwa bahan lunak alam itu adalah bahan yang tidak dicampur sama sekali dengan bahan buatan. Ya, tidak dicampur dengan bahan buatan. Oke, tidak dicampur. Contohnya itu ya tanah liat, kulit, dan lainnya. Sedangkan bahan lunak buatan dari kata-katanya sudah jelas. Bahan lunak buatan ini sudah jelas dicampur dengan zat kimia. Kata kuncinya nih, dicampur dengan zat kimia. Sehingga dia menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Ya, contohnya apa? Ini dia polimer clay, lilin yang familiar ya, lilin. Kemudian sabun. Nah, jadi ingat bahwa lilin dan sabun masuk bahan lunak buatan, sedangkan tanah liat, kulit, getah itu masuk ke dalam bahan lunak alam. Lanjut berikutnya, ini dia. Ya, silakan kamu pahami ciri-ciri bahan lunak alam ini. Ada namanya tanah liat, kemudian ada kulit, getah nyatu. Ini palingan di getah nyatu ya, masih asing sama kita. Getah nyatu ini getah yang berasal dari pohon nyatu. Ini banyak dijumpai di Kalimantan. Masyarakat Dayak itu banyak menggunakan pohon nyatu. Biasanya ini pada salah satunya itu kerajinan membuat miniatur perahu. Ya, getah nyatu ya. Jadi ada daerah Kalimantan. Kemudian berikutnya ada namanya serat. Oke, contohnya salah satu serat wol. Kemudian berikutnya ini contoh dari bahan lunak buatan, ada namanya polimer clay dan plastisin. Ini yang selalu familiar kamu gunakan dan mungkin selalu dijumpai itu adalah plastisin. Ini di mainan anak-anak kan juga ada plastisin. Jadi plastisin itu bahan lunak buatan. Kemudian ada lilin dan parafin. Ya, lilin ya. Udah nggak asing sama kamu itu lilin. Kemudian ada namanya sabun. Lilin, kemudian sabun. Silakan kamu pahami karakteristik bahan ini masing-masing. Adapun produk kerajinan bahan lunak alam itu, ini contoh dari tanah liat ya nak. Ini kita membuat vas dari tanah liat. Nih, vas dari tanah liat. Ini kemungkinan kamu akan mencoba membuat vas dari tanah liat. Kemudian nanti kamu mau videokan, silakan kamu lihat nanti di lembar kerja peserta didik. Ini Bu kasih waktu lebih kurang 1 minggu. Silakan aja anak ibu buat video sekreatif mungkin. Boleh video yang sederhana boleh, atau video yang kamu edit, kamu buat lebih bagus lagi juga boleh. Kemudian ini contoh produk dari bahan kulit ya. Udah nggak asing sama kamu. Ada namanya sepatu yang berbahan kulit.
kemudian jaket, dompet, dan lainnya. Nah ini ya tadi ya getahnya tuh ya, ini contohnya adalah membuat miniatur perahu. Ini contohnya serat alam, bisa dibuat tas. Ini tas serat alam ya. Adapun teknik pengolahan kerajinan bahan lunak itu yang pertama itu adalah membentuk. Itu yang pertama. Yang pertama itu adalah membentuk. Kemudian yang kedua itu adalah menganyam. Jadi tekniknya yang pertama membentuk, yang kedua menganyam. Silakan kamu pahami, ini udah jelas ini apa-apa aja teknik membentuk. Kemudian berikutnya menenun. Teknik berikutnya menenun. Kemudian berikutnya mengukir dan membordir. Mengukir dan membordir. Kita ulangi lagi. Apa aja tekniknya tadi adalah membentuk, menganyam, menenun, mengukir, dan membordir. Adapun unsur kerajinan bahan lunak itu adalah kita bisa melihat unsur estetikanya nak. Unsur estetika itu adalah unsur keindahan. Estetika itu adalah unsur keindahan. Oke, kemudian ada namanya unsur ergonomis. Apa itu unsur ergonomis? Sebuah karya yang dikaitkan dengan aspek fungsi atau kegunaannya, ada kebermanfaatannya. Jadi ada dua unsur estetika, dan yang pertama unsur estetika, kemudian yang kedua adalah unsur ergonomis. Oke anak ibu, cukup sekian pelajaran kita kali ini untuk pertemuan ini. Ibu berharap masih tetap semangat meskipun kita belajar dari jarak jauh. Adapun pertanyaan atau ada hal yang bingung, silakan anak ibu buat di kolom komentar. Silakan ditanyakan. Cukup sekian dari ibu. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam sehat untuk kita semua.